Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pelaksana yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berhadir di sini, Bapak Ibu guru semuanya dan peserta yang berhadir. Dan juga terima kasih kepada Pak Muzakir tadi ya, dan juga kepada Bapak Sarifudin SPDI MPDI selaku Analog Teacher of Learning, dan juga mohon izin kepada narasumber yang pada hari ini saya lebih dulu untuk sharing ya dengan para guru hebat yang ada di kegiatan pada hari ini. Dan sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Sarifudin berkaitan dengan tema-tema yang akan dibahas pada pertemuan kita pada hari ini. Dan tak lupa juga kita panjatkan sama-sama syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini sebenarnya kita bisa bertemu di dunia maya, saling silaturahim, saling mengenal satu dengan lainnya, karena saya yakin sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sarifudin tadi, kegiatan ini tidak hanya sampai di sini. Mereka mewadahi untuk kebutuhan guru, kebutuhan pendidik. Kita di sini sama Bapak Ibu sebagai pendidik yang mana diberikan amanah untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi tidak ada perbedaan antara saya dengan peserta semuanya di sini. Jadi kita berbagi ya Bapak Ibu ya. Dan juga pada kesempatan ini kita salam untuk lintas agama. Saya belajar dari teman-teman di sini berkaitan dengan tema-tema yang akan disampaikan oleh narasumber semua. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, tema kita di sini dalam lanjutan dari beberapa kegiatan, begitu karena momennya sangat tepat, Hari Pahlawan, di mana guru pendidik itu merupakan juga pahlawan. Pahlawan di masa kini, bukan di masa perjuangan dulu. Jadi kita ini adalah pejuang sebenarnya, pahlawan di bidang pendidikan. Temanya luar biasa gitu. Oke, next moderator. Saya di sini juga sebagai pendidik di IAIN Palangkaraya, dan tadi saya mohon izin kepada panitia untuk mengajak mahasiswa saya, karena berbarengan pada pukul 1 itu saya juga sharing, berbagi dengan mahasiswa saya berkaitan dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Dan saya berpikir bahwa materi ini sangat cocok untuk calon guru. Nah, di sini kan yang hadir banyak tuh guru-guru. Jadi mereka saya ajak untuk belajar. Tidak ada batasan pada saat sekarang ini untuk belajar. Jadi tidak perlu kita harus datang ke Hulu Sungai Selatan, tidak perlu kita menemui Bu Lina untuk datang ke Jogja, tidak perlu untuk datang ke Jakarta. Kita bisa tetap stay di Palangkaraya, bisa dari kampus kita, bisa dari kos kita, dan peserta lainnya tetap berada di tempat masing-masing, tapi kita mendapat sebuah wawasan, sebuah ilmu yang kita berbagi dalam hal ini. Jadi bukan saya yang lebih di sini menyampaikan, tapi nanti kita akan sama-sama. Nah, kenapa tema saya guru berdamai dengan COVID-19? Karena itu memang sebagai motivasi untuk kita semua. Bapak Ibu guru semua memang mengetahui. Sekarang kita sudah mulai ya, Bapak Ibu ya, ke yang namanya PTTM. Betul Bapak Ibu semua? Halo Bapak Ibu guru semua, kita sudah ada di PTTM ya, pembelajaran tatap muka terbatas, yang mana itu sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Bapak Ibu guru semua. Sudah Bapak Ibu siapkan sebelumnya begitu. Nah ini mungkin kalau di tempat kami di Palangkaraya baru mulai Senin tadi Bapak Ibu. Mungkin di tempat lain sudah lebih dulu ya. Bahkan sudah dari sebelum-sebelumnya itu sudah berlangsung tatap muka. Kalau kami baru aja di sekolah-sekolahnya tatap muka terbatas. Dan di situ Bapak guru atau pengelola lembaga pendidikan diminta mengatur bagaimana yang dulu tinggal kita kasih jadwal, semua sudah bisa datang gitu ke sekolah. Sekarang kan dibagi lagi, ada shift 1, ada shift 2, dan ada beberapa mata kuliah yang memang beberapa mata pelajaran yang dilakukan secara online gitu ya. Oke, lanjut Pak panitia. Nah,
Itu yang tema saya jadikan, kenapa kita harus berdamai begitu. Suka tidak suka, mau tidak mau, kan belum ada pernyataan dari pemerintah bahwa kita ini sudah bebas dari yang namanya COVID-19. Nggak ada kan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, belum ada bahwa kita itu bebas dari COVID. Jadi kita harus berdamai. Bagaimana caranya? Oke, bisa di-next PPT saya. Oke, nah mohon maaf karena saya di IAIN, saya menyampaikan ini. Jadi di dalam tradisi Islam, COVID itu merupakan ketetapan begitu, ketetapan dari Sang Pencipta. Mungkin dari agama yang lain juga begitu. Nah, apakah kita harus pasrah begitu dengan ini? Tidak. Kita mengambil hikmah, ibrah dari semua kejadian. Itu diajarkan dalam agama Islam dan agama lain pun saya yakin juga begitu. Oke, lanjut. Ini tidak terlalu, ini hanya pengantar saja. Silakan. Ini bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Nanti materi juga akan saya share. Saya akan lebih berbicara apa yang kita bisa lakukan pada saat ini begitu. Di mana yang disebutkan oleh Pak Saripudin tadi, pembelajaran abad 21. Guru itu dibutuhkan apa aja? Guru itu harus melakukan apa aja? Tadi sangat luar biasa. Ada dua hal yang bisa dilakukan katanya. Dalam pembelajaran secara online dan pembelajaran secara tatap muka. Nah, ada juga istilahnya kan modelnya blended learning gitu. Nah, disinilah sebenarnya yang ingin kita capai sebagai seorang guru itu ada tujuan yang kita ingin capai gitu. Tetapkan aja apa yang menjadi tujuan kita setiap pada pembelajaran itu. Kita mau apa sebenarnya? Anak didik kita ini mau kita apakan? Oke ya, next. Silakan. Oke. Nah, di dalam COVID ini sendiri itu sangat luar biasa yang kita dapatkan. Mohon maaf gitu, berdasarkan hasil penelitian saya, guru-guru itu awalnya jangankan untuk menggunakan media inovatif, megang laptop itu nggak bisa. Tapi di kelas ini nggak ada ya. Di kelas ini nggak ada, semuanya sudah luar biasa begitu. Itu hasil penelitian saya di Kalteng. Jadi mereka tidak pernah memegang yang namanya laptop gitu. HP pun sekarang gitu. Bisa sih megang HP, cuman untuk berbicara, buat telepon, belum kan untuk atau sebagai media pembelajaran. Nah sekarang di kelas ini saya yakin kenal dengan TikTok, kenal dengan Instagram, terus kenal dengan yang namanya WA, kenal dengan justru lebih kenal banget gitu, bahkan sudah menggunakannya, cuman sekarang digunakan untuk apa? Nah jadi semua mata pelajaran di yang kita harapkan adalah itu yang utama. Harusnya sudah luar biasa kepada anak-anak kita. Jalan anak-anak dimanjakan dengan yang namanya gawai, dimanjakan dengan gadget, dimanjakan dengan HP. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi. Silakan gunakan TikTok itu sebagai media pembelajaran. YouTube silakan. Sudah saya temukan sendiri, itu tidak hanya di Kalteng, di Hulu Sungai juga sudah. Kenapa Bu Jessia tahu itu? Karena ada beberapa mahasiswa PPG yang ikut kami di IAIN Palangkaraya gitu. Awalnya mereka tidak tahu apa itu YouTube gitu. Sekarang mereka sudah bisa membuat link untuk membuat sebuah video pembelajaran sebagai sumber pembelajaran melalui YouTube. Nah, itu sudah. Jadi ada hal yang positif sebenarnya yang dirasakan oleh guru-guru dengan adanya COVID. Karena yang digunakan adalah metode pemaksaan. Dan tanda kutip ya, Bapak Ibu sekalian, metode pemaksaan. Awalnya kita berkeluh kesah, aduh bagaimana nih Bu Jessia, saya nggak bisa ngapa-ngapain, bagaimana caranya mengaplikasikan, bagaimana saya menggunakan. Tapi dengan metode pemaksaan, akhirnya bisa. Kenapa?
mohon maaf Bu Dr. Lina, saya sering bilang kita punya Mbah Google, kita punya yang namanya Paman YouTube, Pak De YouTube, semuanya bisa di situ. 24 jam mereka melayani kita, tidak ada bosan seperti kita ya Bu Lina. Kalau mahasiswa nanya terus kan kita pasti, aduh, coba dong ini, ada keluhannya ya Bu Linanya. Tapi kalau Mbah Google, terus Pak De YouTube, Amang YouTube, Paman YouTube, itu nggak ada ngeluhnya. Silakan dicari, diklik apa yang dibutuhkan, mereka akan berikan. Apakah anak-anak juga tidak merasa terlayani? Terlayani juga lewat Google. Bahkan sekarang ada yang sering digunakan ada Brainly. Itu semua menguasai sudah. Siswa kita tidak kenal yang namanya Om Brainly. Semuanya kenal di situ karena jawabannya semua ada di sana. Oke. Nah, jadi saya mengajak Bapak Ibu semua, kenapa mesti berdamai? Dengan ada hal-hal tadi, kita bisa menggunakannya sebagai media pembelajaran kita. Kalau kita memberikan media pembelajaran, mohon maaf gitu, dengan kartu kita pajang di whiteboard, itu udah nggak zaman, lagi. Apakah itu tidak bisa? Bisa itu. Cuma nanti kita inovasi gitu kan. Nah, yang dianggap kemarin tidak berguna dengan hal-hal yang jadul itu sekarang kita gunakan dengan pembelajaran offline. Oke, lanjut. Next. Nah, ini kita sebenarnya sudah ada di society. Nah, nggak apa-apa. Apakah kita tertinggal? Tidak, karena di sini guru dibutuhkan yang namanya abad 21. Jadi ada teman-teman itu menggunakannya, saya nyebutnya TPACK ya, tepak kata mereka Bu Lina. Nah, terus ada unsur di atau mau nyeramenah. BCD. Apa aja terus yang itu ya. Ramayana jadi Eko kalau bapak apa kok pakai MP. Sewu Sendari, mangga dimut. Oke, makasih. Oke, saya lanjut ya. Selanjutnya guru-guru dan calon mahasiswa juga itu perlu memahami bagaimana keterampilan abad 21 itu. Kita sekarang tidak lagi yang CBSA, catat berait sampai habis Bu. Kalau saya bilang mau catat terus sampai habis. Target kita materi ini harus selesai. Nggak begitu. Tapi bagaimana sekarang berpusat pada siswa. Enak dong Bu Jessia sekarang gurunya. Iya, enak pada saat aplikasi. Nah sebelumnya loh, prepare-nya, perencanaannya, kita buat sedetail mungkin. Tanya ke guru-guru sekarang, pasti merasakan betapa susahnya dalam membuat sebuah perencanaan. Belum lagi ditawarkan dengan yang namanya RPP 1 lembar. Saya suka kalau ngajar di kelas itu bilang gini, kalau dulu ada yang namanya KBK. Apa itu saya bilang? Kurikulum berbasis kebingungan. Bingung Bu. Bingung, Bapak Ibu guru itu kurikulum model apa gitu kan. Terus datang lagi, belum mereka masih bingung, datang lagi yang namanya KPSP. Apa itu? Kurikulum tingkat satuan pendidikan, begitu kan? Iya, kurikulum tiba, saya pusing. Itu sudah. Nah, lanjut sekarang ada yang namanya kurikulum 2013, West Pokwi. Terus ada pernyataan setiap ganti menteri ganti kurikulum. Ya, artinya kita sebagai guru menyikapi. Kita tidak bukan berarti kita mengabaikan sebuah kurikulum, tapi target kita, tujuan pembelajaran kita itu apa? Siswa kita mau dibawa kemana? Dari zaman saya kuliah, tetap 3 komponen yang ingin dicapai. Apa itu Bu? Psikomotor, afektif, dan kognitif. Sama Bu, sama. Sampai nanti tingkatnya tanya deh dengan para doktor atau profesor. Sama nggak 3 komponen itu? Sama nggak 3 ranah itu? Sama. Itu yang kita inginkan, siswa kita itu mempunyai kemampuan di 3 ranah itu. Nah, itu ya. Next ya. Jadi kalau zaman sekarang, untuk transfer ilmu pengetahuan itu mudah gitu. Oke, lanjut aja. Nggak apa-apa Pak? Nah, ini yang dibangun. Katanya kita sudah ada yang namanya krisis moral. Kompetensi sekarang lebih diprioritaskan kepada guru itu pedagogik. Yang sosialnya udah pada hilang gitu. Kenapa begitu? Ya wajar lah, 2 tahun kita tidak ada di sekolah. Gimana saya mau interaksi dengan Bu Dr. Lina, bagaimana saya mau interaksi dengan Pak Syarifuddin, bagaimana dengan Pak Jakir, masing-masing di rumah. Bahkan kan kita dengan prosedur
COVID itu tidak boleh jabat tangan. Nah, gimana gitu? Boro-boro peluk cium gitu kan, jabat tangan juga boleh, jadi cuma say hello. Jadi begitu ya pemadiannya sekarang. Nah, tapi itu tidak mengabaikan kita. Jadi kita tidak mengambil hal yang negatifnya, tapi positifnya yang kita ambil. Kita akhirnya bisa menguasai teknologi. Dulu kita nggak paham apa itu model blended learning, apa itu PJJ, apa itu offline. Ternyata istilah-istilah yang digunakan untuk memfasilitasi kita dalam melakukan atau kegiatan pembelajaran. Sekarang kita aplikatif banget, nggak ada lagi teori, semuanya sudah praktik semuanya. Nah, media informasi, siapa yang nggak bisa? Kalau dulu Bapak Ibu guru semua ingin datang mengikuti kegiatan perlu dana untuk ikut ke Jogja, pesawat. Kalau saya dari Palangkaraya, Surabaya dulu baru Jogja. Kalau mau langsung dikit tinggal 1 jam Solo Jogja, saya ke Solo dulu. Sekarang enggak, tinggal 15 menit silakan persiapan. Kita masuk di room ini. Masuk dah, ketemu dengan para narasumbernya, ketemu sama pengelolanya, ketemu sama panitianya. Keren sekarang. Itulah yang dinamakan informasi. Dunia maya itu nggak ada lagi batasannya begitu. Nah, jadi sekarang apa Bu Jessi yang dibutuhkan? Kita harus terampil. Kita harus berdamai. Kita harus menguasai teknologi. Tidak sekadar melek lagi, tapi menguasai. Kalau Bapak Ibu hanya melek aja, nggak bisa. Sekarang lebih aplikatif gitu. Terus harus yang berat-berat? Tidak. Yang bisa aja, yang bisa kita lakukan. Apa itu? Kalau kita mau canggih melewati Android harus didukung jaringan internet menggunakan sebuah media. Sementara siswa kita nggak punya HP. Nggak bisa. Jadi inovasi itu tidak hanya tergantung dengan jaringan gitu. Bisa yang kita lakukan di kelas aja, tapi yang ada menariknya. Oke, next. Moderator kasih tahu ya kalau jamnya saya lewat. Oke, nah ini. Oke, ini pembelajaran 1 itu. Oke, lewat aja Bapak Ibu guru udah dapat ini. Oke, lanjut Pak. Ya. Nah, di sini pembelajaran abad 21 itu bedanya. Informasi di mana saja. Contohnya hari ini. Sudah, pembelajaran abad 21. Model pembelajarannya apa gitu. Silakan melalui informasi. Jadi kalau dulu kita ada 3M ya, terus Satgas Covid itu ada 5M. Kita sudah 5M mengamati. Bapak Ibu guru paham itu. Ya kan, itu sudah kita lakukan. Lalu komputerisasi, lebih cepat, betul. Tinggal klik slide aja, scrap. Gak perlu saya nulis, pembelajaran abad 21. Kelamaan, gak bisa 2 narasumber hari ini. Harus saya aja, terus nanti keriting lagi bibirnya. Karena kan ngomong dulu begitu ya Bu ya. Nah oke, apalagi otomatis. Klik, udah gitu, kayak TikTok gitu kan. Nah, jadi menjawab segala pekerjaan bisa dilakukan. Apa? Absen tidak perlu datang ke kampus, absen tidak perlu datang ke sekolah, tinggal ceklok di situ. Online, share, hadir pemadian, kan gitu. Nggak perlu apa-apa lagi, dan modal lebih sedikit dari segi perempuannya. Nggak perlu pakai make up, udah bisa ngabsen. Ya, Bapak Ibu guru ya. Kalau Bapak guru sih standar aja ya, pakai teki, pakai baju rapi sudah. Kalau perempuan Pak, banyak di ininya, belum ICD dan sebagainya. Nah, komunikasi itu kan yang penting berbicara, menyampaikan sesuatunya, pesannya tersampaikan, sudah. Berarti kita udah pada pembelajaran abad 21. Oke, lanjut Pak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini sudah disampaikan. Kita belajar untuk mengetahui, sudah kita tahu. Learning to know, sudah kita. Lalu belajar untuk melakukan sesuatu, sudah juga. Walaupun kita belum banyak, nggak apa-apa. Nanti kita akan meningkatkan. Lebih baik berbuat salah daripada tidak sama sekali. Kita tidak akan bisa memperbaikinya. Selanjutnya, belajar hidup bersama sebagai dasar untuk berpartisipasi dan bekerja sama. Ya, ini kita lakukan sudah. Saya dengan Bu Lina itu jauh banget. Beliau di Jogja, saya ada di Palangkaraya, tapi ditemukan oleh dunia maya yang difasilitasi oleh Pak Saripudin. Di mana itu? Di WA group gitu. Tinggal diundang, siap gitu. Nah kan mudah. Terjadi itu semua karena komunikasi sebelumnya, tidak ujuk-ujuk ada di sini. Nangkring Bu Jessi ya, nangkring narasumbernya. Enggak, ada yang namanya komunikasi, ada yang namanya kerjasamanya. Oke, lalu kita ingin menjadi diri kita sendiri.
Oke, nah lalu kita untuk menjadi diri kita sendiri, apa itu? Kita sudah berdasarkan kearifan lokal. Kita tidak usah jadi diri orang lain. Lah silakan, di Hulu Sungai Selatan begini, budayanya di Palangkaraya begini. Kita saling mensupport karena tidak ada yang salah untuk sikap diri seseorang itu. Tidak ada yang salah, itu sudah karunia. Tinggal kita memupuknya untuk menjadikan sesuatu ke arah positif. Oke, Bapak Ibu, itu yang bisa kita. Mungkin ada lagi satu ya. Ini. Nah, ini kompetensinya di profesional sebagai guru. Kita sudah siap semuanya. Beberapa teknologi harus kita miliki dan ada beberapa yang hasil bacaan saya itu yang bisa tidak digantikan teknologi itu guru salah satunya. Jadi karir yang bisa itu guru. Jadi alhamdulillah para guru-guru di sini tidak akan tergantikan oleh mesin karena tidak ada di mesin itu tidak bisa memberikan value-nya, nilai-nilainya, moralnya tidak bisa tergantikan. Guru tetap guru. Guru itu yang digugu dan ditiru itu tetap tidak bisa digantikan oleh apapun. Canggih bagaimanapun tidak bisa. Karena kita inginkan adalah sikap, moral tadi, nilai-nilai. Komponen itu satu itu yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Keterampilan kita bisa belajar otodidak dengan tool yang ada. Kita kognitif kita bisa membaca dengan beberapa buku dan informasi semua. Tapi dari sikap tidak bisa. Kemistrinya siswa dengan guru itu adalah di sikapnya, interaksinya itu. Jadi tidak akan pernah digantikan oleh apapun. Walaupun itu secara global, terus dia bisa yang akan datang, guru tetap harus memiliki itu semua. Jadi tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Oke, silakan lanjut. Nah, ini tantangan dunia pendidikan. Sudah Bapak Ibu sering dapat ini. Penilaian secara komprehensif tidak bisa kita hanya ini aku suka dengan si A. Oh, anak ini pandai. Oh, ini tidak. Karena semuanya bisa diukur. Kalau itu untuk kognitifnya. Nah, terus kompetensi pasti. Nah, modul, seperti saya bilang, media, apapun itu, sesuai dengan passion kita, tidak bisa yang disampaikan, yang di Jawa Barat untuk Kalimantan Tengah, begitu. Yang Kalimantan Tengah disampaikan untuk teman-teman di Jawa Barat, lain, beda, passionnya kan beda, gitu. Nah, kita juga harus mampu secara pembelajaran autentiknya. Dan yang terakhir adalah inovatif. Oke, lanjut Pak. Nah, ini. Bagaimana kita berdamai? Kalau kita sudah memiliki semuanya aman, tetap ya, yang kesehatan itu tetap, tapi itu bukan bidang saya. Jadi saya mengarahkan kita bagaimana seorang pendidik itu bisa berdamai dengan COVID ini. Nggak pusing, nggak sakit kepala, nggak bingung. Jadi kita harus menguasai pembelajaran abad 21 tadi. Banyak sudah diberikan para guru, saya yakin itu. Selanjutnya, media sosial sebagai media pembelajaran. Kita bisa belajar juga melalui blended. Jadi bisa aja nano-nano bahasa saya dengan guru-guru di sini Bu Lina. Boleh nano-nano, nanti kita offline, nanti kita secara daring, kita secara luring, gunakan itu semua. Nah, berikutnya pembelajaran aktif dan menarik, tidak perlu mahal. Yang penting ada inovasi. Nah, boleh kok dengan hal yang menarik. Misalnya dalam beberapa materi untuk PAI ya, kita sama ya Bu Lina ya, dari PAI begitu untuk ininya, fakultas kita juga. PAI itu banyak yang bisa kita lakukan. Memang lebih baik model, tapi pada saat nih contohnya penyelenggaraan jenazah tidak mungkin dong model langsung. Siapa yang mau digantiin? Nah itu silakan Bapak Ibu menggunakan media video. Bagaimana proses mengkafani, bagaimana proses memandikan, bagaimana proses mensolatkan dengan bahasa kita sendiri boleh. Karena di YouTube itu tidak ada IT-nya, aman, ambil begitu. Nanti silakanlah narasumber yang lain memberikan pencerahan itu. Baik, kemudian mungkin itu cukup dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.